Alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sebelum masuk pembahasan inti, saya mengajak dengan hormat, silakan subscribe, follow, dan dukung channel ini, karena yang akan kita bahas hari ini bukan gosip, bukan pula cercaan personal, melainkan latihan akal agar tidak tunduk pada klaim sakral yang tidak pernah diuji. Saudara, di zaman sekarang, ujian keimanan bukan hanya datang dari maksiat, tetapi juga dari keberanian mengklaim sesuatu yang terlalu besar namun terlalu ringan untuk diperiksa. Beredar sebuah video, seorang Habib Ba'alawi memamerkan sebuah kain, lalu muncul klaim, atau setidaknya kesan kuat bahwa kain tersebut adalah kiswah Nabi Muhammad SAW. Di titik inilah kita perlu berhenti sejenak. Bukan berhenti untuk marah, bukan berhenti untuk menghina, tetapi berhenti untuk berpikir. Karena dalam Islam, berpikir itu bukan dosa. Yang dosa justru mematikan akal demi taksim palsu. Mari kita mulai dari yang paling dasar, agar tidak ada yang bilang kita meloncat. Apa itu kiswah? Kiswah adalah kain penutup Ka'bah. Hari ini kita mengenalnya berwarna hitam, bersulam ayat-ayat Al-Quran dengan benang emas, diganti setiap tahun dan diproduksi secara resmi oleh otoritas negara. Pertanyaannya sederhana, apakah bentuk, fungsi, dan tradisi kiswah seperti ini sudah ada di masa Nabi Muhammad SAW? Jawabannya jelas, tegas, dan tidak bisa dipelintir. Tidak. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Ka'bah memang sudah ada, bahkan sejak sebelum Islam. Namun tradisi kiswah seperti yang kita kenal hari ini belum eksis. Penutupan Ka'bah dengan kain pada masa pra-Islam bersifat sporadis, tidak baku, dan bukan simbol sakral seperti sekarang. Tidak ada satupun riwayat sahih yang menyebut Nabi Muhammad SAW memiliki, menyimpan, mewariskan, atau memamerkan kiswah khusus. Tidak ada. Ini bukan opini. Ini kesepakatan sejarah Islam. Tradisi kiswah sebagai simbol resmi baru berkembang jauh setelah Nabi wafat. Pada masa Khulafaur Rasyidin, kiswah belum menjadi simbol politik maupun ritual tahunan. Baru pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, kiswah dijadikan lambang kekuasaan, penanda siapa yang berdaulat atas Makkah. Warna hitam, itu bukan warisan Nabi. Itu pilihan politik dinasti Abbasiyah. Sulaman emas. Itu teknologi dan estetika kekuasaan, bukan tradisi kenabian. Maka ketika hari ini ada yang berkata atau memberi kesan bahwa ia memegang kiswah Nabi SAW, maka klaim itu sudah runtuh sebelum diperiksa lebih jauh. Bukan karena kita tidak suka orangnya, bukan karena kita anti nasab, tetapi karena sejarah tidak mengenalnya. Sekarang mari kita naik satu tingkat logika. Kita berandai-andai saja. Sekadar berandai-andai secara teori, misalnya, andaikan ada kain yang pernah menyentuh Ka'bah di masa Nabi Muhammad. Pertanyaannya, di mana posisi kain itu selama lebih dari 1.400 tahun? Apakah ia berpindah tangan tanpa catatan? Apakah ia menghilang dari kitab-kitab sejarah? Apakah ia lolos dari perhatian ulama, sejarawan, dan penguasa? Saudara-saudara, benda apapun yang dinisbatkan kepada Nabi SAW selalu menjadi objek perhatian serius. Pedang Nabi, surat Nabi, sandal Nabi, semuanya diperebutkan, diteliti, dan dicatat. Tidak ada benda Nabi yang tiba-tiba muncul di era kamera digital. Kalau hari ini ada klaim semacam itu tanpa sanad kepemilikan, tanpa catatan sejarah, tanpa pengakuan ulama lintas zaman, maka yang sedang dipamerkan bukan peninggalan Nabi, melainkan keberanian menguji kesabaran akal umat. Sekarang kita masuk ke fakta yang tidak bisa dibantah. Siapa pemilik otoritas kiswah? Sejak kiswah menjadi tradisi resmi, ia dikelola sepenuhnya oleh negara. Mulai dari penguasa Makkah, dinasti Mamluk, dinasti Ottoman, hingga hari ini oleh kerajaan Saudi Arabia. Produksinya diawasi, distribusinya dicatat, potongannya didata, tidak ada kiswah yang bebas beredar tanpa jejak administratif. Kalaupun ada potongan kiswah di tangan individu, itu adalah kiswah modern, dan selalu diketahui tahun pembuatannya, masa penggunaannya, dan sumber resminya. Tidak pernah sekalipun diklaim sebagai kiswah Nabi SAW. Sekarang saya ingin bertanya dengan jujur, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji akal sehat. Jika benar itu kiswah Nabi SAW, mengapa kitab sejarah Islam tidak mencatatnya, ulama hadits tidak meriwayatkannya, museum Islam dunia tidak memilikinya, penguasa muslim lintas zaman tidak menjaganya. Tetapi anehnya, kamera ponsel bisa menemukannya lebih dulu. Ini bukan ujian iman. Ini ujian logika. Saudara-saudara, Islam tidak pernah meminta umatnya untuk mematikan akal demi taksim.
Justru Nabi SAW berulang kali mengajak umatnya berpikir. Cinta kepada Nabi SAW tidak diukur dari seberapa sensasional klaim kita, tetapi dari seberapa jujur kita menjaga kebenaran. Masalah utama dari video semacam ini bukan pada kainnya. Masalahnya ada pada metode dakwah. Ketika simbol dijadikan alat pembius, ketika klaim sakral menggantikan edukasi, umat dilatih untuk kagum tanpa bertanya. Dan ini berbahaya, karena dari sini, agama pelan-pelan berubah dari risalah menjadi kultus personal. Hari ini orang tidak lagi bertanya apakah ini benar, tetapi bertanya siapa yang mengatakan. Jika yang berkata dianggap suci, maka klaim apapun lolos. Inilah titik di mana agama berubah menjadi pertunjukan dan ilmu digantikan oleh aura. Saya tidak menghakimi niat, saya tidak menuduh hati, tapi klaim publik wajib diuji secara publik, karena Nabi SAW sendiri mengajarkan datangkan bukti jika kalian benar. Jika hari ini klaim seperti ini dibiarkan, besok ia akan naik level. Hari ini kain, besok rambut, lusa darah, lalu cerita-cerita yang tidak pernah dikenal generasi awal Islam. Dan semua itu akan dibungkus dengan kalimat, jangan kurang adab. Padahal adab tertinggi dalam Islam adalah jujur terhadap ilmu. Saudara-saudara, agama ini tidak rapuh. Ia tidak butuh klaim bombastis agar berdiri. Islam berdiri karena kebenaran, bukan karena benda-benda misterius. Jika dakwah harus ditopang klaim mustahil, maka yang lemah bukan umat, tetapi metodenya. Maka saya hanya mengajak satu hal sederhana. Jika ada yang memamerkan sesuatu dan mengaitkannya dengan Nabi SAW, jangan langsung terharu. Tanya dengan tenang, sumbernya apa? Sejarahnya di mana? Ulama mana yang mencatat? Jika tidak ada, berhenti di situ. Karena mencintai Nabi SAW bukan dengan mematikan akal, tetapi dengan menghidupkannya. Pada titik ini, kita perlu memperdalam satu hal penting. Bagaimana para ulama besar memandang klaim benda-benda yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Dalam disiplin ilmu hadits dan sejarah Islam, tidak cukup seseorang berkata, ini peninggalan Nabi, lalu umat diminta percaya karena status sosial atau nasab. Ulama tidak bekerja dengan aura. Ulama bekerja dengan riwayat, sanad, dan konsistensi sejarah. Para ahli hadits sangat ketat bahkan terhadap ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Satu kalimat saja bisa ditolak jika sanadnya terputus atau perawinya bermasalah. Maka bayangkan, benda fisik yang diklaim berasal dari Nabi SAW, tanpa sanad kepemilikan, tanpa catatan perpindahan, tanpa pengakuan ulama lintas generasi. Secara metodologi ilmiah Islam, klaim seperti ini tidak berdiri sama sekali. Imam Ibn Sirin pernah berkata bahwa dahulu orang-orang tidak bertanya sanad, tetapi ketika fitnah muncul mereka berkata, sebutkan siapa yang meriwayatkan kepadamu. Kalimat ini bukan hanya untuk hadits, tetapi juga untuk klaim keagamaan apapun, karena agama yang tidak diuji akan berubah menjadi cerita. Sekarang kita pakai kias balaghah agar mudah dipahami oleh siapapun. Jika ada seseorang berkata ini pedang Nalosolen, lalu tidak bisa menunjukkan dari tangan siapa ia berpindah, di kitab mana ia dicatat dan oleh siapa ia dijaga, maka klaim itu tidak akan diterima bahkan oleh santri pemula. Lalu mengapa untuk kiswah Nabi SAW standarnya tiba-tiba diturunkan? Apakah karena yang memegangnya bergelar? Apakah karena yang memamerkannya berbusana tertentu? Jika iya, maka yang sedang dijaga bukan agama, tetapi perasaan. Saudara-saudara, Islam tidak dibangun di atas perasaan. Islam dibangun di atas kebenaran yang bisa diuji. Para sahabat Nabi adalah generasi yang paling cinta kepada beliau. Namun tidak satu pun dari mereka yang membangun dakwah dengan memamerkan benda-benda Nabi. Mereka menyampaikan Islam dengan ilmu, akhlak, dan pengorbanan. Sekarang mari kita jujur pada satu kenyataan pahit. Fenomena pamer benda yang diklaim sakral seringkali tidak muncul karena kebutuhan ilmu, tetapi karena kebutuhan legitimasi. Ketika argumen lemah, simbol diperkuat. Ketika dalil tipis, aura ditebalkan. Dan ketika kritik datang, yang diserang bukan isinya, tetapi orang yang bertanya. Kalimat yang sering muncul adalah, jangan kurang adab. Padahal kita harus bertanya dengan jujur. Adab kepada siapa? Adab kepada Nabi adalah menjaga kebenaran ajaran beliau, bukan menjaga klaim yang tidak pernah beliau ajarkan. Adab kepada ulama adalah mengikuti metodologi mereka, bukan mengabaikannya demi sensasi. Jika setiap klaim dibungkam atas nama adab, maka ilmu akan mati. Karena ilmu hidup justru dari pertanyaan, bukan dari ketakutan. Saudara-saudara, perhatikan satu pola yang selalu berulang. Ketika klaim itu benar, ia tidak takut diuji. Tetapi ketika klaim itu rapuh, ia selalu minta dimaklumi. Kalimatnya berubah dari ini fakta menjadi yang penting niatnya baik. Padahal dalam ilmu,
Niat baik tidak mengubah yang salah menjadi benar. Saya ingin tekankan satu hal penting. Mengkritik klaim bukan berarti membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru sebaliknya, yang merusak kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang bertanya, tetapi orang yang berani mengaitkan nama beliau dengan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena setiap klaim palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi bahan ejekan musuh Islam. Dan ketika itu terjadi, yang disalahkan bukan si pengklaim, tetapi umat secara keseluruhan. Saudara-saudara, agama ini sudah sempurna. Ia tidak butuh tambahan cerita. Ia tidak perlu dibumbui klaim mistis. Jika dakwah terasa hambar tanpa sensasi, maka yang perlu diperbaiki bukan simbolnya, tetapi cara menyampaikannya. Hari ini kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita ingin menjadi umat yang taksim, tapi mudah ditipu? Ataukah umat yang hormat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjaga kebenaran ajaran beliau? Keduanya tidak bisa disatukan. Maka jika suatu hari Anda melihat seseorang memamerkan benda, lalu mengaitkannya dengan Nabi, ingat satu prinsip sederhana, cinta kepada Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertentangan dengan akal sehat. Jika klaim itu mematikan akal, maka sudah pasti bukan dari ajaran beliau. Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW tidak diwarisi melalui kain, tidak melalui benda, tidak melalui simbol. Beliau diwarisi melalui ilmu, akhlak, dan kejujuran. Dan siapapun yang mengaku mencintai beliau, harus siap diuji dengan 3 hal itu. Maka mari kita tutup pembahasan ini dengan satu sikap yang jernih. Hormati siapapun sebagai manusia, tetapi uji setiap klaim dengan ilmu. Taksimlah kepada Nabi SAW, namun jangan serahkan akal kepada siapapun. Saya Amangku Hakim Medsos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.